Ada orang datang ke hidup kita, lalu pergi sebelum kita sempat benar-benar mengenalnya. Tapi anehnya, mereka tetap tinggal. Tapi bukan di dunia yang nyata, dia ada di dalam hati kita. Bahkan setelah nama mereka hilang dari ingatan. Itulah yang terjadi di anime Your Name, Mitsuha dan Taki. Dua orang yang asing tiba-tiba terhubung oleh takdir aneh, bertukar tubuh, hidup sebagai satu sama lain. Tertawa, menangis, dan perlahan saling jatuh cinta. Tapi mereka tidak saling bertemu. Mereka hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Dan ketika mereka akhirnya benar-benar ingin bertemu, waktu sudah tidak ada lagi di pihak mereka. Anime ini bukan sekedar kisah cinta. Your Name adalah kisah tentang keterikatan, tentang dua jiwa yang saling terhubung, meskipun terpisah oleh waktu, ruang, dan realitas. Ada satu momen yang bikin gue diem lama banget. Saat Taki lupa nama Mitsuha, dan Mitsuha lupa nama Taki. Mereka saling mencari, tapi mereka bahkan gak tahu siapa yang mereka cari. Mereka cuma merasa ada sesuatu yang hilang dari mereka. Ada kekosongan yang gak bisa dijelaskan. Dan disitulah terletak keajaibannya. Anime ini mengingatkan kita bahwa kadang koneksi antara manusia itu lebih dalam dari sekedar nama, wajah, atau status. Kalian pernah gak sih ngerasa kehilangan? Padahal kalian gak tahu siapa kehilangan apaan gitu. Kayak bangun tidur dan tiba-tiba ada perasaan hampa. Padahal semuanya terlihat normal. Itu karena hati kita kadang ingat apa yang sudah dilupakan oleh pikiran. Kenangan bukan cuma tentang yang kita ingat, tapi juga tentang yang kita rasakan. Bahkan ketika kita nggak tahu lagi kenapa kita ngerasain itu. Dan satu hal lagi yang bikin anime ini nyentuh banget. Waktu di dunia Your Name, waktu bukan sesuatu yang pasti. Dia bisa dilipat, diputar, bahkan hilang. Dan semua itu bikin kita bertanya, kalau kita punya satu momen untuk bersama seseorang, apakah kita akan cukup berani untuk menjalaninya sepenuh hati? Meskipun akhirnya mereka lupa segalanya, entah itu nama, suara, momen, tapi ada satu hal yang tetap tinggal, perasaan bahwa mereka pernah berarti. Dan itu cukup. Itu yang bikin mereka terus mencari, walau nggak tahu siapa, nggak tahu di mana. Aku merasa aku mencari seseorang yang sangat penting untukku. Dan ketika mereka akhirnya bertemu lagi di jalan kecil, di tengah kehidupan yang biasa, jantung berdebar. Dengan mata berkaca-kaca mereka berkata, "Kita pernah bertemu ya, boleh aku tahu namamu?" Dan itu cukup. Karena cinta sejati tidak selalu butuh alasan, tidak selalu butuh logika, dan kadang tidak butuh nama. Saya Fikri, dan inilah filosofi anime.